Kekerasan dalam bahasa Ibrani namanya Hamas. Dan Hamas saat ini adalah musuh yang paling berbahaya bagi bangsa Israel. Perang, kelaparan, gempa bumi, kasih menjadi dingin, nabi palsu, matahari jadi gelap, bulan tidak bersinar, bintang jatuh, kuasa-kuasa langit goncang. Siapa tahu diundang sama Presiden Prabowo untuk ngomongin Israel, saya mau. Shalom, nama saya Monique Rakers. Saya mendirikan yayasan non-profit untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, tentang Yahudi, dan juga tentang Holocaust. Karena apa? Di negara kita belum ada hubungan dengan Israel. Ada hubungan Bapak Ibu tapi diam-diam, backstreet, hubungan yang tidak dipublikasikan. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar tentang Israel dan kedatangan Yeshua. Kedatangan Yesus. Saya pakai kata di sini Yeshua karena arti kata Yeshua adalah Tuhan menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu kalau mau menginjili orang Yahudi, ajak mereka berdoa dalam nama Yeshua. Bapak Ibu gak perlu menginjili, gak perlu panjang lebar menjelaskan sosok Yesus. Karena dengan kata Yeshua mereka langsung nangkep Tuhan yang menyelamatkan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Benar gak Bapak Ibu? Amin ya. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Manusia berusaha, berupaya untuk bisa mengenal Tuhan. Namun manusia memilih caranya sendiri. Makanya banyak agama-agama di dunia. Banyak dewa-dewa, banyak ilah-ilah. Namun Tuhan yang hidup hanya satu. Tuhan yang disembah bangsa Israel. Karena itulah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan pertama kali kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Dan itulah Tuhan yang ada di Alkitab Bapak Ibu semua. Tuhan yang kita sembah. Nah Bapak Ibu, kita melihat perikop yang ada di Alkitab kita. Karena kedatangan Yesus selalu berkaitan dengan akhir zaman. Kita ingin tahu akhir zaman tuh dimulainya kapan sih? Apakah masih lama? Atau jangan-jangan kita sudah di akhir zaman? Betul Bapak Ibu? Kita lihat kata Alkitab. Kapan akhir zaman? Kapan akhir zaman? Rujukan dari Alkitab Bapak Ibu semua, kalau kita lihat ternyata ada tandanya akhir zaman itu kapan. Ada rujukannya. Kita lihat Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Jadi akhir zaman kapan Bapak Ibu? 2000 tahun yang lalu sejak Tuhan Yesus datang lahir sebagai manusia. 2000 tahun yang lalu. Natal kemarin kita merayakan hari kelahiran Yesus. Dan dikatakan di situ zaman akhir ia berbicara dengan perantara anaknya. Rujukan lainnya 1 Petrus 1 ayat 5. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi keselamatan sudah dinyatakan ketika Yeshua Tuhan yang menyelamatkan itu datang ke bumi 2000 tahun yang lalu. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Tuhan Yesus
ketika datang menyatakan dirinya, itulah akhir zaman. Jadi kesimpulannya, akhir zaman bukan saat ini, tapi saat ini menjadi bagian dari akhir zaman yang telah dimulai sejak 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus datang. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu, rujukan kita di Alkitab. Jadi Bapak Ibu, kita sedikit belajar Alkitab, pendalaman Alkitab karena ada banyak ayat. Saya harap Bapak Ibu tidak bosan ya. Tapi ini kebenaran firman Tuhan yang akan sangat memperteguh iman kita di tengah dunia yang semakin gelap. Akhir zaman di Alkitab, kata akhir zaman di Alkitab Perjanjian Lama disebut 8 kali di kitab Daniel saja Bapak Ibu. Sementara dalam Perjanjian Baru ada 11 kali. Yesus menyatakan perumpamaan merujuk pada akhir zaman. Matius 13 ayat 36 sampai 43. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Lalu dikatakan lagi, Yesus menjanjikan akan menyertai hingga akhir zaman. Hingga saat ini Bapak Ibu, janji Tuhan berlaku atas kita. Ya dan amin. Bapak Ibu gak usah takut, ada orang yang bilang 2026 akan ada kegoncangan, resesi, bla bla bla. Kita tahu janji Tuhan menyertai sampai akhir zaman, menyertai saya, menyertai Bapak Ibu, menyertai keluarga kita. Amin. Yesus membangkitkan bagi yang tidak terhilang pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40, lalu ada ayat 44 dan 54. Yang menolak Yesus juga akan dihakimi pada akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48. Orang Yahudi sama dengan kita Bapak Ibu. Mereka tahu kebangkitan manusia di akhir zaman. Marta, dia berkata, aku tahu bahwa Lazarus akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Jadi Marta bukan hanya sibuk di dapur Bapak Ibu. Seperti yang sering dikatakan ya. Marta sibuk di dapur, Maria duduk di kaki Yesus. Marta tahu firman juga. Dia tahu kebangkitan akan terjadi di akhir zaman. Pada akhir zaman ada pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Yudas 1 ayat 18. Kita bukan bagian dari pengejek-pengejek. Namun kita semakin hidup kudus. Semakin hidup benar. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita mau dibangkitkan. Karena kita mau memerintah bersama dengan Yesus. Kita lihat yang unik dari Alkitab kita adalah sebuah janji. Janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Janji kedatangan Dia yang menyelamatkan, Yeshua. Janjinya diberikan kepada orang Yahudi. Pertama-tama Matius 23 ayat 39. Dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada saatnya orang Yahudi akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang Yahudi akan berkata, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini belum tergenapi Bapak Ibu. Orang Yahudi masih belum percaya kepada Yesus. Masih ditunggu kegenapan dari bangsa-bangsa dulu. Karena Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid, jadikan semua bangsa muridku. Indonesia, kita beruntung Bapak Ibu. Kita berada di negara yang paling besar jumlah populasi orang belum percayanya. Jadi Bapak Ibu dan saya istimewa, spesial. Karena ditaruh Tuhan di bangsa Indonesia ini dengan 280 juta penduduknya. Orang Kristen kira-kira berapa orang? Antara 40, 50 mungkin. 40, 50 juta. Syukur-syukur sudah lebih. Sampai ratusan juta, udah setengahnya berarti. Tapi kita berada di tengah-tengah bangsa yang masih banyak belum mengenal Tuhan. Setelah
dari bangsa-bangsa itu jumlahnya penuh. Menurut Roma 11 ayat 25 dan 26, barulah orang Yahudi percaya kepada Yesus. Dan itu pasti, karena apa? Ada janji Tuhan. Yesus sendiri berkata, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Janji diberikan kepada orang percaya. Bapak Ibu bisa lihat Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Bapak Ibu siap sedia? Amin. Siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yohanes 14 ayat 3 sampai 18, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi Tuhan sendiri, Yesus sendiri berjanji menyediakan tempat buat Bapak dan Ibu dan saya. Namun Tuhan Yesus akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Ayat ini banyak yang merujuk pada pengangkatan orang percaya, rapture. Supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi pasti Tuhan akan datang kedua kali. Yang ketiga, ayat rujukannya Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dikatakan oleh malaikat, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Wahyu 3 ayat 3b, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kalau pencuri biasanya tidak akan kasih pengumuman kalau mau mencuri. Kalau mau datang ke rumah orang pasti nggak akan laporan. Kalau melapor dulu pasti sudah ada polisi, satpam, atau orang yang bisa bersiap-siap. Namun di sini Tuhan bilang apa? Kita harus berjaga-jaga. Wahyu 22 ayat 20, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini, kita baru merayakan tahun baru 2026. Semakin bertambah tahun, maka semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan umur kita, setiap hari kita semakin dekat dengan, kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Kita siap. Bukan hanya saat ini di gereja, tapi juga ketika kita keluar dari gereja, hidup kita, keseharian kita bersiap-siap menyambut kedatangannya. Kita lihat Bapak Ibu, tanda kedatangan Yeshua, tanda kedatangan Yesus. Menurut Matius 24 ayat 3 sampai 44, paling tidak ada 21 tanda. Mungkin Bapak Ibu lihat warna-warni, yang biru-biru itu khusus untuk orang Kristen. Orang percaya akan disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa karena nama Yesus. Ini sudah terjadi Bapak Ibu di Sudan Selatan, Ethiopia, Nigeria. Mungkin Bapak Ibu mengikuti perkembangan ya. Nigeria orang diculik, orang dianiaya karena iman kepada Yesus. Murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Lalu ada apa? Tertinggal. Lihat di poin 20. Diambil atau tertinggal. Ada yang mau ketinggalan? Gak ada ya. Gak ada ya Pak ya. Pasti gak ada. Gak ada yang mau. Semua maunya ikut Yesus pada saat ia datang di awan-awan. Yang ke-21, berjaga-jaga, siap sedia.
Yang lainnya Bapak Ibu itu akan dialami oleh semua orang. Orang percaya, tidak percaya akan mengalami perang, kelaparan, gempa bumi, kasih menjadi dingin, nabi palsu, matahari jadi gelap, bulan tidak bersinar, bintang jatuh, kuasa-kuasa langit goncang. Ini belum terjadi. Lalu apa? Tanda anak manusia di langit, tanda kedatangannya. Ini belum terjadi Bapak Ibu. Semua bangsa akan melihat dan meratap ketika Yesus datang di awan-awan. Orang yang menolak Yesus akan nangis. Kenapa nangis? Terlambat. Makanya mereka hanya bisa meratap. Dada-dada. Kepada yang diambil. Diangkat. Sangkakala terakhir akan dibunyikan malaikat. Orang pilihan dikumpulkan. Ini yang kuning positif ya Bapak Ibu, untuk orang percaya tapi yang positif. Injil diberitakan ke seluruh dunia, ini positif. Orang pilihan dikumpulkan, dipisahkan. Lalu ada cara hidup seperti zaman Nuh. Ini lebih ada deskripsinya lagi. Seperti apa sih zaman Nuh? Kalau kita baca Bapak Ibu, sebelum Tuhan memberikan air bah, dikatakan di Kejadian 6, bumi penuh dengan kekerasan. Sekarang apakah bumi penuh dengan kekerasan? Yes. Banyak sekali kekerasan terjadi. Bahkan kekerasan dianggap hal yang biasa. Kekerasan dalam bahasa Ibrani namanya Hamas. Dan Hamas saat ini adalah musuh yang paling berbahaya bagi bangsa Israel. Karena mereka adalah kelompok teror. Tapi punya kekuasaan. Dari sekian tanda kedatangan Tuhan Yesus, ada poin ke-18, pohon ara bertunas. Pohon ara adalah simbol nasional dari bangsa Israel. Narasi-narasi Alkitab Perjanjian Lama berbicara tentang pohon ara. Ada 3 pohon yang disebut di Alkitab kita dalam narasi-narasi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pohon ara, pohon zaitun, dan pohon anggur. Pohon zaitun itu melambangkan simbol religiusitas. Pohon anggur, simbol spiritual. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur. Jadi yang berbuah akan dipelihara. Yang gak berbuah potong. Nah, kita lihat tanda kedatangan Yesus menurut Lukas 21 ayat 7 sampai 36. Ini ada perbedaan sedikit Bapak Ibu. Kalau di Lukas ini disebutkan ada di poin ke-5 penyakit sampar. Ada wabah. Sampar bicara tentang penyakit menular. Nah, penyakit sampar, kita pernah ngalamin COVID. Sekarang ada namanya super flu. Saya cek data terakhir per kemarin ada 62 kasus super flu. Varian K. Ini flu burung, tapi hinggapnya sekarang di manusia. Jadi penyakit hewan yang termutasi masuk ke tubuh manusia. Super flu. Apakah ini yang disebut oleh Lukas 21? Kita tidak tahu. Ada tanda dahsyat dari langit. Sama juga Bapak Ibu, ada orang percaya akan ditangkap, dianiaya. Poin ke-9 ini positif ya Bapak Ibu, dibawa ke hadapan raja dan penguasa untuk bersaksi. Siapa yang mau? Saya mau. Siapa tahu diundang sama Presiden Prabowo untuk ngomongin Israel, saya mau. Nanti saya ajak ya Pak Gembala ya, kita berdua ya. Doain Bapak Ibu. Amin. Saya mau kemana? Ke depan MUI, mau banget. Semua deh. Depan FPI, mau. Depan PKS, mau. Kenapa? Ada ayatnya. Kita disuruh bersaksi.
Tentang apa? Tentu saja tentang kebenaran di dalam Alkitab. Kita akan diserahkan oleh keluarga, di sini dikatakan, dibunuh, dibenci semua orang karena nama Yesus. Jangan kaget Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengalami tantangan di pekerjaan. Karir mandek, Bapak Ibu dibenci sama teman-teman kerjaan. Karena nama Yesus. Karena udah ada ayatnya. Sudah dikasih tahu oleh Tuhan sebagai tanda kedatangan Yeshua. Tanda kedatangan Yesus. Tapi janji Tuhan apa? Ayat 13, poin 13. Tidak sehelai pun dari rambut kepala akan hilang. Lalu ada tanda lagi, Yerusalem dikepung. Orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Ada kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri, ini maksudnya Israel ya Bapak Ibu. Tewas oleh pedang, yang orange itu dialami oleh bangsa Israel, bukan oleh Bapak Ibu. Ditawan dan dibawa ke segala bangsa. Yerusalem jatuh ke tangan bangsa-bangsa hingga genap masanya. Lalu yang lainnya ada tanda pada matahari, bulan, bintang. Bangsa-bangsa takut dan bingung. Karena apa? Lautan bergejolak. Ingat Bapak Ibu, ada tsunami yang melanda Aceh, Nias waktu itu. Ratusan ribu orang mati. Poin 23 orang mati ketakutan Bapak Ibu. Jadi tidak ada iman. Tidak ada pegangan, makanya ketakutan. Saking takutnya sampai mati. Saya percaya di sini nggak ada yang kayak gitu. Semua punya iman, punya Yesus. Kita berjalan bersama dengan Tuhan kita. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Anak manusia juga akan tampak di langit. Dunia syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Lagi-lagi ada tanda pohon ara dan pohon lain bertunas. Pohon ara Israel lahir kembali. Pohon lainnya itu apa? Negara-negara lain merdeka. Termasuk negara kita tahun 1945. Periodenya hampir sama dengan Israel yang tahun 1948. Nah, kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus nubuatkan, ini luar biasa Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus bicara ketika Israel dijajah oleh Romawi. Jadi saya bikin supaya memudahkan Bapak Ibu semua. Ini adalah para penjajah di tanah perjanjian. Tadi di jam pertama ibadah kita bahas tentang covenant tanah perjanjian. Tanah perjanjian ternyata dikuasai oleh banyak bangsa. Setelah dibuang ke Babel, Tuhan memunculkan Kores. Nabi Yesaya menubuatkan Kores 150 tahun sebelum Kores ada. Jadi 150 tahun sebelum Koresnya lahir, Yesaya sudah menyebut tentang Kores yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan sudah tahu Bapak Ibu semua mau lahir di mana, mau gereja di mana, udah tahu. Semua sudah ada di dalam hatinya Tuhan. Setelah Kores, lalu muncul Yunani dengan Alexander Agung dan peradaban Yunani, Helenisme. Dengan filsuf-filsuf yang mengajarkan filsafat. Yang menjauhi kebenaran dari firman Tuhan. Kemudian ada generasi Hasmonaim, ini generasi imam besar yang akhirnya bisa mengalahkan Yunani sehingga orang Yahudi berkuasa kembali di atas tanah mereka sendiri. Setelah itu Hasmonaim dikalahkan Romawi. Di masa Romawi awal inilah Yesus lahir. Romawi berkuasa atas tanah perjanjian yang namanya waktu itu Yudea. Herodes raja Yudea. Lalu kemudian ada Romawi akhir. Di sini Bapak Ibu pemberontakan Yahudi terjadi. Dipimpin oleh Selot. Selot ini adalah kelompok Yahudi anti Romawi. Simon anggota dari Selot. Makanya dikenal sebagai Simon orang Selot.
Mereka memberontak melawan Romawi. Akibatnya apa? Romawi menghancurkan bait suci yang kedua dan menghancurkan kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Pemberontakan masih terjadi sampai tahun 136 Masehi. Kaisar Romawi bernama Hadrian mengubah nama Yudea menjadi Palestina. Kota Yerusalem diganti namanya menjadi Aelia Capitolina. Lalu Romawi menjadi Kristen, menjadi kerajaan Bizantium. Kemudian di abad ke-6 sebuah agama lahir. Dan Umar bin Khattab datang dari Arab Saudi, dari Mekah untuk menguasai Yerusalem. Yerusalem jatuh sampai di masa Ottoman. 400 tahun Ottoman berkuasa atas Israel, tanah perjanjian. Ottoman kemudian kalah Perang Dunia Pertama. Tanah jajahan bekas Ottoman dikuasai oleh Inggris. Itulah yang kemudian dikenal sebagai Mandat Inggris. Kalau Bapak Ibu lihat di sini tidak ada yang namanya bangsa Palestina. Tidak pernah Palestina menjadi negara. Nah, sekarang Bapak Ibu rujukan Israel modern tadi, pohon ara yang bertunas. Kita lihat Matius 24 ayat 32. Mari sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Pohon ara yang bertunas sudah tergenapi Bapak Ibu. Israel lahir kembali pada 14 Mei 1948. Dan ini tergenapi dengan pernyataan atau firman yang disampaikan oleh Yeremia 30 ayat 21a. Orang yang memerintah atas Israel, atas mereka atau Israel akan tampil dari antara mereka sendiri. Jadi yang tadi penjajah-penjajah yang Bapak Ibu lihat diganti oleh orang Israel sendiri. Nah, perhatikan Bapak Ibu kata musim panas. Tuhan Yesus ngomong musim panas. Kenapa? Karena menurut Alkitab Imamat 23 ada 7 hari raya Alkitabiah. 7 hari raya Alkitabiah ini Bapak Ibu, 3 terjadi di musim semi. Yakni Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, dan Pentakosta. 4 sudah terjadi. 3 di musim semi. Pentakosta di musim panas. Ada 3 hari raya di musim gugur yang belum tergenapi Bapak Ibu. Yakni hari peniupan serunai, hari peniupan sangkakala. Lalu hari Yom Kippur atau hari pendamaian. Dan yang terakhir hari raya Pondok Daun. 4 hari raya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Yesus mati sebagai domba Paskah. Dikuburkan sebagai hari raya roti tidak beragi. Roti tidak beragi artinya tubuh Yesus tidak berdosa, tapi mati dan dikuburkan. Ragi adalah lambang dosa. Hari Paskah sampai buah sulung itu terjadi dalam waktu 7 hari. Seminggu. Buah sulung 3 hari setelah Paskah, buah sulung. Yesus sebagai buah sulung artinya apa? Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Lazarus dibangkitkan, tapi Lazarus mati lagi untuk nanti bangkit kembali. Buah sulung sudah tergenapi. Yesus mati, naik ke sorga. Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga, tidak mati lagi. 3 belum digenapi. Musim panas yang dimaksud pohon ara itu bertunas sudah tergenapi di bulan Iyar atau bulan Mei.
tahun 1948. Nah, Bapak Ibu, ini hari raya yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi kita menantikan tahun baru Yahudi, Rosh Hashanah, atau hari raya peniupan serunai, peniupan sangkakala, ketika malaikat membunyikan sangkakala terakhir. Orang-orang percaya akan dikumpulkan. Ada lagu ya, saat sangkakala berbunyi, namaku ada. Ada yang tahu lagunya ya, lagu zaman dulu ya. Itu bagus, lagunya profetik. Nah, kita lihat Bapak Ibu, Yeshua harus menggenapi perjanjian lama. Ayatnya kita baca Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini dalam perjalanan ke Emmaus. Tuhan Yesus bertemu dengan dua orang yang Tuhan Yesus kasih tahu tentang dia. Bahwa Tuhan Yesus itu ada di perjanjian lama Bapak Ibu. Di Torah dan di kitab para nabi. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi Bapak Ibu, kita tetap harus baca kitab Taurat Musa, 5 kitab pertama di Alkitab Perjanjian Lama. Nah, legalitas Israel modern terjadi karena PBB akhirnya membagi tanah mandat Inggris itu menjadi 2. Satu untuk Yahudi Palestina dan yang satu Arab Palestina. Yerusalem maunya dijadikan kota internasional. Yang terjadi Bapak Ibu voting pada 29 November 1947 sebelum mandat Inggris berakhir 14 Mei 1948. Resolusi 181. 33 negara setuju tanah itu dibagi. 13 negara terutama terbanyak adalah negara-negara Arab menolak tanah tersebut dibagi. Tidak memberi suara 10. Indonesia waktu itu belum ikut PBB. Jadi Bapak Ibu, nubuat Tuhan Yesus tentang pohon ara yang bertunas itu digenapi dengan kelahiran Israel modern yang disahkan oleh PBB. Artinya ada legalitasnya. Israel merdeka dan orang Yahudi bisa pulang kampung. Pulang ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, saya hanya akan perlihatkan 3 ayat dari banyak sekali ayat, seratusan ayat tentang nubuat orang Yahudi pulang ke tanah perjanjian. Yeremia 23 ayat 8, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Tuhan yang berinisiatif. Yehezkiel 37 ayat 21, aku menjemput orang Israel. Dari tengah bangsa-bangsa aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Yehezkiel 36 ayat 11, aku akan memperbanyak manusia dan hewan di atasmu sehingga mereka akan bertambah banyak dan melahirkan anak. Aku akan membuat engkau didiami seperti di masa lampau dan aku akan melakukan kepadamu lebih baik daripada di masa lampau. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan huruf besar semua nama diri Tuhan. Dan Tuhan betul-betul melakukan apa yang lebih baik daripada di masa lampau. Janji Tuhan tergenapi Bapak Ibu. Sefanya 3 ayat 20. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian. Dan ini sudah tergenapi. Suka tidak suka Bapak Ibu, kita harus mengakui Israel itu negara kecil. Jumlah populasinya hanya 10 juta, 8 juta orang Yahudi, 2 juta orang Arab. Di seluruh dunia orang Yahudi 15 juta orang doang. Tapi
Mereka menjadi negara yang paling kuat di dunia nomor 10 tahun 2025 lalu. Israel menjadi negara paling bahagia nomor 8. Padahal lagi perang, dibenci seluruh dunia. Tapi kenapa bisa paling bahagia? Karena mereka tahu Tuhan mengasihi mereka. Bapak ibu kita, saya juga sama. Kita paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu. Tuhan mati demi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu tuh spesial. Bapak Ibu istimewa. Bapak Ibu telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Untuk menjadikan Bapak Ibu itu milik kepunyaannya. Yang berharga di mata Tuhan. Jangan kita tidak bahagia, justru kita bahagia, paling bahagia. Dikatakan di Yesaya 61 ayat 9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita telah melihat Israel dipulihkan. Karena ada janji Tuhan dan janji Tuhan di depan mata kita terjadinya. Israel sekarang penuh dengan inovasi, penuh dengan teknologi. Untuk apa? Untuk kita gunakan. Untuk menjadi berkat buat bumi. Mengapa Israel harus eksis hingga akhir zaman ini Bapak Ibu? Karena Tuhan kita akan datang kedua kali. Untuk memerintah sebagai raja. Kalau Bapak Ibu lanjut di ayat rujukan yang saya kasih di sini, Matius 16 ayat 27 dan 28 dan Wahyu 20 ayat 4. Kalau Bapak Ibu lanjutkan ke Wahyu 20 ayat 6, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Bapak Ibu akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Wahyu 20 ayat 6 Bapak Ibu bisa saya bacakan ya, saya tidak sampaikan di materi tapi saya bisa bacakan. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Di sini ditulis jangka waktunya berapa lama? 1000. Tuhan berjanji Israel akan diperbudak 430 tahun, betul terjadi. Lalu Tuhan berjanji membuang Israel 70 tahun, betul terjadi. Yesus mati bangkit pada hari ketiga, terjadi. Dan sekarang janji yang 1000 tahun belum terjadi. Kita menunggu kedatangannya. Lokasi di Yerusalem, Sakaria 6 ayat 13, Sakaria 14, judul perikop yang diberikan oleh Lai adalah kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Tuhan akan menjadi raja di Yerusalem. Ini adalah sejumlah ayat rujukan Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Tadi Bapak Ibu Wahyu 20 ayat 6, Bapak Ibu juga akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Amin. Dan ini ayat-ayatnya. Lukas 1 ayat 32 Lukas 1 ayat 32 sampai 33, Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini belum terjadi Bapak Ibu. Yesus belum menjadi raja, dia akan menjadi raja. Dan rujukan-rujukan lainnya Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, ini adalah peta nanti ketika Yesus datang memerintah sebagai raja. Yerusalem dan tanah perjanjian di masa mesianik. Bapak Ibu bisa lihat Yehezkiel 48 ayat 9. Bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Ini adalah di peta Bapak Ibu yang warna putih. Ini belum tergenapi. Yehezkiel 48 ayat 10b, dan di tengah-tengahnya lah terletak tempat kudus Tuhan. Di peta warna putih yang huruf P.
Ini belum tergenapi Bapak Ibu. Tanah perjanjian dengan bentuk peta seperti ini belum terjadi. Tadi Bapak Ibu kita di ibadah pagi di jam 7.30 kita bahas covenant tanah perjanjian. Petanya berbeda dengan yang Bapak Ibu lihat di depan ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian warna kuning ada tulisan Damaskus. Damaskus itu adalah ibu kota Suriah, negara Suriah saat ini. Nanti Suriah, Damaskus akan menjadi bagian dari tanah perjanjian di masa mesianik kerajaan 1000 tahun. Masih ada Bapak Ibu nubuat yang belum tergenapi di Yerusalem. Sakaria 12 ayat 10 berkata, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ini akan terjadi di Yerusalem dunia. Yerusalem yang ada sekarang ini. Bukan Yerusalem baru. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Akan ada pembinasa keji berdiri di kota suci Yerusalem. Atau di bait suci ketiga. Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Ini belum tergenapi. Bapak Ibu yang belum ke Yerusalem dunia, pergilah. Sebelum Wahyu 11 ayat 2 terjadi. Akan ada masanya kota suci Yerusalem jatuh ke tangan bangsa-bangsa dan dikuasai. Sebelum menjadi kerajaan 1000 tahun. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekarang secara cepat perang yang akan dihadapi. Perang sebagai tanda kedatangan Yesus. Tuhan Yesus bicara tentang perang, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Enggak usah gelisah. Dikatakan di Lukas 21 ayat 9 sampai 10 dikatakan jangan kamu terkejut. Jadi kita tidak perlu khawatir, enggak perlu galau. Karena memang perang akan terjadi. Bangsa-bangsa akan rusuh. Ditulis di Mazmur 2 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ini terjadi dengan cara apa Bapak Ibu mereka rusuh? Melalui PBB, bangsa-bangsa ingin mendirikan negara Palestina di atas tanah perjanjian Israel. Rusuh bangsa-bangsa. Dikatakan di ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya, Mesias, Yesus. Ayat 6, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Raja-raja, PBB, bangsa-bangsa melawan Tuhan karena Tuhan akan melantik rajanya di gunung Sion. Yesus akan datang yang kedua kali. Akan terjadi perang terhadap Yerusalem Bapak Ibu. Sakaria 14 ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut. Segala bangsa, artinya Indonesia ikut enggak? Bisa jadi. Sakaria 14 ayat 3, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Yang melawan bangsa-bangsa siapa?
Bukan tentara Israel IDF, tapi Tuhan sendiri. Sakaria 14 ayat 4, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Bukit Sion dan Bukit Zaitun berhadap-hadapan ya Bapak Ibu. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan dan saya lakukan? Pertama, Bapak Ibu menginjil. Mempersiapkan diri kita. Kita tahu amanat agung. Tuhan Yesus memerintahkan apa? Untuk menginjil. Jadikan semua bangsa murid. Namun kita juga lihat di Wahyu 3 ayat 5. Kita harus siap sedia. Dan menjaga agar nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Saya punya materi tersendiri tentang kitab kehidupan. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, bumi, langit akan hancur, diganti yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Kita akan hidup kekal di situ. Tetapi syaratnya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang ketiga, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah Kristen. Bahkan Bapak Ibu, saya Kristen dari lahir. Namun kita tetap terus harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Keempat, Tuhan akan datang kedua kali sebagai Raja dan bertakhta di Yerusalem. Tadi kita sudah lihat petanya, menurut Yehezkiel kita tahu bahwa Yerusalem, tanah perjanjian di mata Tuhan sampai hari ini masih sangat penting. Tugas kita mendoakan damai sejahtera untuk Yerusalem. Bapak Ibu ditugaskan oleh Tuhan menjadi pengintai. Yesaya 62 ayat 6 dikatakan, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Tuhan kita, Bapa kita bukan pelupa, tapi Tuhan mencari partner, mitra untuk doa, untuk mengingatkan Tuhan kepada Sion. Jika Bapak Ibu ditugaskan menjadi pengintai, artinya Bapak Ibu matanya terbuka. Karena mengintai, memperhatikan, berjaga-jaga. Kalau merem berarti tidur. Bapak Ibu matanya terbuka, mengerti apa yang terjadi di dunia. Bukan untuk takut, bukan untuk terkejut, bukan jadi galau. Tapi apa? Berdoa. Supaya Bapak Ibu tahu apa yang harus didoakan. Amin. Mazmur 122 ayat 6, ini cara paling ekspres untuk menjadi sentosa. Sentosa itu apa? Punya damai sejahtera, punya sukacita, punya semua yang tersedia yang disediakan dari Tuhan. Cara paling ekspresnya adalah berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai Yerusalem mendapat sentosa. Kita semua mau penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Caranya Bapak Ibu berdoa bagi Yerusalem. Karena ada ayatnya, ayat ini pasti tergenapi dalam hidup kita semua. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar.
Mari kita perdalam lagi mengenai perspektif Alkitab tentang akhir zaman dan apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya. 1. Pengantar. Dalam perspektif Alkitab, akhir zaman bukan sekadar peristiwa dramatis yang melibatkan bencana dan kehancuran, tetapi juga merupakan puncak dari rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Kitab suci memberikan wawasan yang mendalam tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman, mulai dari tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua hingga penghakiman terakhir dan pemulihan segala sesuatu. 2. Tanda-tanda kedatangan Kristus. Yesus sendiri menjelaskan beberapa tanda akhir zaman dalam Matius 24, Markus 13, dan Lukas 21. Tanda-tanda ini meliputi gempa bumi, peperangan, kelaparan, penyakit, dan penyesatan oleh nabi-nabi palsu. Ia menegaskan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, Matius 24 ayat 7. 3. Peran Israel dalam akhir zaman. Alkitab juga menunjukkan peran penting bangsa Israel dalam akhir zaman. Dalam Roma 11, Paulus menjelaskan bahwa keselamatan bangsa-bangsa lain tidak memungkiri rencana Allah bagi Israel. Kitab Wahyu juga merujuk pada peran khusus 144.000 orang dari 12 suku Israel. 4. Kedatangan Antikristus. Salah satu elemen yang menonjol dalam akhir zaman adalah munculnya Antikristus, tokoh yang melawan Allah dan menyesatkan banyak orang. 2 Tesalonika 2 ayat 3-4 menggambarkan Antikristus sebagai manusia durhaka, yang akan menempatkan dirinya sebagai Allah. 5. Masa kesusahan besar. Wahyu 7 ayat 14 menyebutkan masa kesusahan besar, suatu periode penderitaan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Periode ini digambarkan sebagai waktu ujian iman yang sangat berat bagi mereka yang percaya kepada Kristus. 6. Kedatangan Kristus yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua adalah inti dari akhir zaman menurut Alkitab. Ia akan datang dengan kemuliaan dan kekuatan besar, seperti yang dijelaskan dalam Wahyu 19 ayat 11-16. Kedatangannya akan diiringi oleh penghancuran kuasa jahat dan penghakiman dunia. 7. Pengangkatan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 menjelaskan bahwa orang-orang percaya akan diangkat untuk bertemu Tuhan di awan-awan. Pandangan ini sering disebut sebagai rapture, meskipun waktu dan sifat pastinya masih diperdebatkan oleh berbagai tradisi Kristen. 8. Penghakiman akhir. Setelah kedatangan Kristus yang kedua, akan ada penghakiman terakhir. Wahyu 20 ayat 11-15 menggambarkan tahta putih besar, di mana semua orang akan dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab kehidupan. 9. Kebangkitan orang mati. Alkitab mengajarkan kebangkitan tubuh bagi orang benar dan orang jahat. Daniel 12 ayat 2 menyatakan bahwa banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk memperoleh hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 10. Pemisahan domba dan kambing. Matius 25 ayat 31-46 menggambarkan Kristus sebagai hakim yang memisahkan manusia menjadi dua kelompok, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Orang benar akan menerima kehidupan kekal, sedangkan orang jahat akan dihukum. 11. Langit dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1-4 memberikan gambaran tentang langit dan bumi baru, di mana Allah akan tinggal bersama umatnya. Tidak ada lagi kematian, penderitaan, atau air mata. Ini adalah pemulihan sempurna dari ciptaan yang telah rusak oleh dosa. 12. Kota Yerusalem baru. Yerusalem baru disebut sebagai tempat tinggal umat Allah di langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 10-27 menggambarkan kota ini dengan keindahan yang tak terbayangkan, penuh dengan kemuliaan Allah. 13. Kehancuran setan dan kematian. Setan akan dilemparkan ke dalam lautan api bersama dengan Antikristus dan nabi palsu. Wahyu 20 ayat 10. Kematian dan dunia orang mati juga akan dihancurkan. Wahyu 20 ayat 14. 14.
Janji kehidupan kekal. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, akhir zaman adalah awal dari kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan bahwa, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 15. Penggenapan nubuat-nubuat. Akhir zaman juga akan menjadi penggenapan semua nubuat dalam Alkitab. Misalnya, nubuat dalam Yesaya, Yehezkiel, Daniel, dan Wahyu semuanya menunjuk pada rencana Allah yang sempurna untuk memulihkan dunia. 16. Panggilan untuk berjaga-jaga. Yesus berulang kali menekankan pentingnya berjaga-jaga dan siap menghadapi akhir zaman, Matius 24 ayat 42-44. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan iman dan ketaatan setiap hari. 17. Injil harus diberitakan. Matius 24 ayat 14 menegaskan bahwa Injil Kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia sebelum akhir zaman tiba. Ini menunjukkan peran misi gereja dalam rencana Allah. 18. Waktu yang tidak diketahui. Tidak ada seorang pun yang tahu hari atau jam akhir zaman, kecuali Bapa di surga, Matius 24 ayat 36. Hal ini mengingatkan umat percaya untuk tidak berusaha menentukan waktu secara spesifik. 19. Pentingnya hidup kudus. 2 Petrus 3 ayat 11-12 mengajarkan bahwa, karena segala sesuatu akan berlalu, umat percaya harus hidup kudus dan saleh, menantikan kedatangan hari Allah. 20. Kesimpulan, akhir zaman dalam Alkitab bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan diharapkan dengan sukacita oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Ini adalah saat ketika Allah menyatakan kemenangannya atas dosa, kejahatan, dan kematian, membawa umatnya ke dalam kemuliaan kekal. Dalam harapan ini, umat percaya dipanggil untuk hidup dengan iman, ketaatan, dan pengharapan yang teguh. Inti kehidupan orang percaya di akhir zaman adalah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sadar atau tidak, kehidupan kita sebenarnya hanyalah sedang menunggu kedatangan Tuhan. Segala sesuatu akan selesai ketika Tuhan datang. Kedatangan Tuhan itu bisa terjadi dalam dua peristiwa. Pertama adalah kedatangan yang bersifat universal seperti yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri bahwa pada akhir zaman, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika Dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Peristiwa kedua yang juga bisa disebut dengan kedatangan Tuhan adalah yang bersifat pribadi, yaitu melalui kematian. Saat kematian datang maka kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini pun berakhir. Manusia di dunia ini hanyalah sedang menantikan hal tersebut terjadi. Entah yang mana dulu akan terjadi, kita tidak pernah tahu. Keduanya sama-sama tidak ada yang tahu dengan pasti bila mana itu terjadi. Tidak seorang pun tahu kapan kematian akan datang, sebab kematian tidak memandang tua muda, kaya miskin, sehat ataupun sakit. Kematian bisa datang kapan saja. Demikian pula dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak ada yang tahu pasti kapan itu akan terjadi. Bagian kita hanyalah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar ketika itu terjadi kita siap. Sayangnya menantikan kedatangan Tuhan merupakan suatu hal yang kerap kali dilupakan, kerap kali dipandang tidak penting dan kerap kali justru dihindari. Apa yang saudara pikirkan ketika mendengar tentang kedatangan Tuhan? Sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang dirindukan atau justru tidak terpikirkan sama sekali? Menanti atau menunggu terlihat merupakan suatu hal yang biasa saja dan sederhana. Namun ternyata tidak mudah untuk menantikan suatu hal. Tuhan Yesus sendiri menegaskan melalui sebuah perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh bahwa menunggu itu tidak mudah. Perlu persiapan yang matang dan perlu berjaga-jaga agar tidak tertidur.
Di bagian lain dari firman Tuhan, Rasul Petrus pun memberikan suatu nasihat tentang bagaimana murid Tuhan seharusnya menantikan hari Tuhan itu. Dalam 2 Petrus 3 ayat 1-10 Petrus berbicara soal menantikan hari Tuhan. Petrus menegaskan bahwa dia sudah banyak memberi pengertian dan peringatan, namun yang paling utama adalah soal tidak mudahnya untuk menanti kedatangan Tuhan. Apa kendala dalam menanti kedatangan Tuhan? 2 Petrus 3 ayat 3-4 yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, pada waktu dunia diciptakan. Akan selalu ada orang yang mengatakan bahwa sudah sejak dulu berita kedatangan Tuhan itu dikatakan, tetapi sampai sekarang belum juga datang. Bahkan keraguan itu mungkin saja mulai merasuki diri kita. Kita mulai bertanya, benar gak Tuhan akan datang segera? Atau kita lengah sehingga tidak berjaga-jaga? Tetapi, sekalipun akan ada pengejek atau orang yang meragukan kedatangan Tuhan, tetaplah hidup dalam penantian itu. Orang yang meragukan kedatangan Tuhan adalah orang yang meragukan firman Tuhan di mana pada akhirnya mereka akan binasa sebagai orang fasik. Ayat 5-7. Hidup orang yang tidak percaya akan kedatangan Tuhan dan tidak mempersiapkan diri akan berujung kepada penyesalan yang tidak berujung. Ada 3 hal yang perlu kita ingat saat menghadapi keraguan akan kedatangan Tuhan. 1. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Kita merasa lama karena menggunakan ukuran waktu kita dan bukan ukuran waktu Tuhan. Akhir zaman dimulai dari zaman Yesus. Ketika dia naik ke surga dan berjanji akan kembali, maka saat itulah akhir zaman di mana kita menantikan dia datang kembali. Maka saat ini 2022 menurut ukuran waktu manusia adalah 2022 tahun, tetapi di hadapan Tuhan baru 2 hari karena bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bukti dari ayat tersebut adalah umur Adam yang tidak mencapai 1000 tahun, artinya di hadapan Tuhan Adam mati pada hari yang sama ketika dia jatuh dalam dosa. Kejadian 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apakah Adam mati pada hari itu juga? Secara ukuran manusia tidak, sebab Adam masih hidup bahkan beranak cucu. Tetapi di hadapan Tuhan, Adam mati pada hari itu juga, sebab umur Adam tidak mencapai 1000 tahun yang artinya tidak mencapai 1 hari di hadapan Tuhan. Kejadian 5 ayat 5, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari hal ini? Waktu kita sangat singkat, Tuhan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang esok hari dan hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk mempersiapkan diri. Bentengi hati dan pikiran kita dengan pengertian ini, waktunya singkat. Dengan mindset seperti inilah para rasul dan bapak gereja menjalani kehidupannya sehingga mereka menjadi sangat militan dalam pekerjaan Tuhan, sebab dalam pikiran mereka, tidak ada waktu lagi, Tuhan segera datang. 2. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Janji manusia mungkin saja bisa diingkari, namun janji Tuhan pasti tergenapi. Sebab jika Tuhan ingkar janji maka dia bukanlah Tuhan. Penundaan kedatangan Tuhan hanyalah bentuk kesabaran Tuhan agar semakin banyak orang yang diselamatkan.
Tetaplah percaya bahwa hari Tuhan akan datang. Gunakan kesempatan yang ada untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan dan memberitakan kabar baik agar semakin banyak orang mengenal Tuhan. Sambil menanti kedatangan Tuhan, beritakanlah kabar baik. Menunggu dengan sikap pasif akan membuat kita bosan, tetapi jika diisi dengan suatu kegiatan, maka menunggu menjadi terasa menyenangkan. Jika kita ingin Tuhan cepat datang, beritakanlah kabar baik bagi sebanyak mungkin orang. 2 Petrus 3 ayat 11-12, jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Memberitakan kabar baik sekarang bisa dilakukan dari rumah, yaitu dengan menggunakan media sosial kita untuk memberitakan tentang Tuhan. Tidak selalu harus menyampaikan ayat, tetapi dengan menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran firman yang dapat menerangi dunia maya yang gelap. Namun jangan sampai kita juga hanya terlihat rohani di media sosial tetapi di kehidupan nyata justru menjadi batu sandungan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan dalam kehidupanmu di dunia nyata, kemudian impartasikan itu melalui media sosialmu untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. 3. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Hal ketiga yang perlu kita ingat saat mulai meragukan kedatangan Tuhan adalah bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Seperti pencuri ini bukan hanya bicara soal tidak ada yang tahu atau tiba-tiba. Tetapi ini juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan hilang lenyap tak berbekas. Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk persoalan dan masalah hidup kita pun pasti akan ada akhirnya. 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oleh karena itu, jangan fokus kepada dunia ini, tetapi kejarlah kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 17-18, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Fokuskan hidup kita pada kasih dan pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita. Jangan fokus pada dunia ini, sebab dunia ini bisa mengecewakan dan menyakitkan kita. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan pergi meninggalkan kita, hanya Tuhanlah yang akan selalu setia. Berpeganglah pada Yesus. Jikalau engkau mulai lelah, mulai bosan, beban hidupmu berat, datang pada Yesus. Dia mengerti hidupmu, biarkanlah Dia memulihkan hidupmu sehingga engkau bisa kembali berfokus untuk menantikan kedatangan Tuhan. Inilah inti kehidupan orang percaya di akhir zaman. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth